Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Good morning, selamat pagi. Mari kita mendengarkan wirid. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Sopra l'anima mia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, jadilah bagiku gunung batuku, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Maka aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu di mana Engkau memberikan putramu Yesus Kristus, yang telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga sabda putramu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela, serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Sudah terkasih, Yesus mempelajari tentang alam dan situasi. Dulu belum ada mikrofon.
Maka Yesus mencari sebuah tempat yang datar, yang akan melengkung, yang mana kalau dia berbicara akan bergema. Misalnya, Tuhan sertamu, Tuhan sertamu, Tuhan sertamu, begitu. Sehingga dengan gema tersebut dia bisa bersabda. Dan sabda yang dia sampaikan adalah sabda yang menggambarkan keseluruhan kehidupan. Itu apa? Untuk mencari kebahagiaan. Kita ini boleh katakan baru mendapat sebagian kecil kebahagiaan. Dan biasanya kebahagiaan itu diartikan bukan bahagia dalam arti yang sebenarnya, tetapi berkaitan dengan kesenangan. Misalnya contoh, zaman kita kalau kita bertemu dengan tamu, dengan orang, kita akan bertanya apa? Halo, apa kabar? Sehat-sehat? Sudah makan? Itu bahasanya. Kalau sudah makan, ditanya lagi, makan apa? Kalau belum, yuk kita makan. Kamu makan apa? Itulah bahasa kita. Bahkan kalau ada kenduri pesta-pesta biarpun kecil, misalnya pesta komunitas pertama, ya, Paskahan, Natalan, ujung-ujungnya kita makan. Yang ulang tahun, yang apa, pokoknya kita makan. Senang-senang. Nah, untuk mendapatkan makan, maka kita perlu bekerja. Mencari uang dan uang. Bahkan kita tidak punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan, maaf ya, aku sudah lelah tadi mencari uang. Tapi di jalan kan tadi sudah berdoa untuk kami Salam Maria. Jadi dengan kata lain bahwa manusia sibuk dengan dirinya sendiri dan sebetulnya mereka bukan mencari kebahagiaan, mencari kepuasan. Punya banyak uang, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli apa saja yang mau. Bahkan bisa beli tas bermerek. Jadi bukan melahirkan sebuah prestasi dalam pekerjaan, tetapi membuat prestis. Lama-lama orang tenggelam kepada materialisme. Dan itulah yang terjadi dengan zaman kita sekarang, hedonisme, mencari kenikmatan semata-mata. Bahkan lupa apa yang diminta oleh Tuhan untuk saling mencintai dan mengasihi. Karena itu pada zaman Yesus mengajak umatnya untuk apa? Berbahagialah. Dari bahasa Yunani kata makar, bahagia. Makarios, berbahagia. Artinya apa? Orang yang bahagia adalah orang yang sudah terpenuhi segala sesuatunya, ia telah menjadi dirinya sendiri. Maka rasa iri hati, dengki, malas itu sudah jauh dari dirinya. Yang ada adalah apa? Bersyukur, berbagi, berbelas kasih, membantu orang lain, mengerti orang lain. Maka tampilan wajah orang itu adalah gembira. Saya bertemu dengan seorang bruder di Steyr di Belanda. Orang ini selalu tersenyum, 24 jam senyum saja. Bruder, kenapa bruder? Ada apa? Dia katakan, saya ini sebetulnya sudah harus meninggal. Tapi Yesus mengatakan tidak, kamu sembuh. Maka sejak itu dia katakan, hidupku adalah diisi oleh kegembiraan. Apa saja yang aku alami itu membuat aku itu bersyukur. Makan apa saja enak. Tidur di mana saja enak. Kemana saja saya pergi, rasanya hidup ini berarti. Itulah kebahagiaan. Maka lalu kita diharapkan boleh berbahagia dengan mengerti kata-kata Yesus. Pertama, berbahagialah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tergantung sama Tuhan. Ya, tergantung orang kaya. Orang yang paling kaya itu Tuhan. Maka dia akan datang kepada Tuhan. Tentu dengan mengisi hidupnya dengan
kerja. Dia sadar bahwa dengan berserah kepada Tuhan, dia mempunyai kerajaan itu. Dia menjadi ahli waris dari kehidupan itu. Maka dia tidak hanya ngoyo di sini, tetapi dia berusaha keras agar hidupnya itu betul-betul bernilai. Dan kita bisa melihat dari para santo-santo, Tata Benalit, ya, hidup lengkap sekali. 100 tahun tubuhnya masih utuh. Dengan muka yang luar biasa, menggambarkan kebahagiaan. Kenapa? Dia sudah berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, walaupun ketika dia menerima penampakan dari Maria banyak caci maki, celaan, hinaan, juga daripada saudara-saudaranya para biarawati juga, tetapi dia dengan sukacita menerimanya. Dia miskin, tapi dia menjadi kaya, karena dialah yang memiliki kerajaan Allah. Yang kedua digambarkan, berbahagialah kamu jika kamu dibenci. Kenapa dibenci? Karena Tuhan memberikan kepada kamu kelebihan dari orang lain, dan kamu menikmatinya. Orang yang berpikir negatif, iri hati dan dengki, dan bagaimana caranya mengenyahkan. Contoh Ibu Maria. Sampai hari ini masih ada loh orang-orang yang tidak menerima Ibu Maria. Padahal Maria itu sudah dipilih oleh Allah menjadi Bunda Yesus, Bunda kita. Tapi dia dengan sukacita, ya, dibenci, diapa-apain, tenang-tenang saja. Nah, semangat Maria ini kita perlu belajar. Yang ketiga digambarkan bagaimana manusia harus berani dengan risiko. Ya, kalau kamu sudah pilih jalan hidupmu, kamu harus tahu sebab akibat risikomu apa. Dan itu diolah. Kenapa aku dibawa oleh Tuhan ke sini, bukan ke sana? Maka pengolahan itu, pribadi itu, menjadikan kamu betul berbahagia setelah kamu menemukan, oh iya, ini Tuhan yang mau. Sehingga apapun yang kamu lewati, kesulitan bagaimanapun juga Tuhan berkati. Sakit apapun disembuhkan. Nah, ini cara Tuhan membuat kita harus berbahagia. Yang kedua, Yesus juga mengatakan tentang celaka. Siapa yang menjadi orang celaka? Orang yang tidak tahu bersyukur. Contoh Lucifer, malaikat yang diciptakan Tuhan dengan kuasa yang hebat, melawan Tuhan. Celaka dia. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tetapi menjadi raja atau ratu, kejengkelan, iri hati, dengki, ya, nafsu jahanam. Pokoknya semua yang jahat itu dia ada di situ. Kenapa? Dia sudah celaka, sudah melawan Tuhan. Yang kedua, kecelakaan yang ada adalah bahwa dia tidak sadar bahwa dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita juga tidak sadar akan sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, maka hidup kita tidak karuan. Kita tidak menghargai setiap langkah dan detik kehidupan kita. Hanya mencari nikmatnya, senangnya sendiri, merusak orang, mulutnya kasar-kasar, perilakunya juga tidak sesuai dengan manusia yang mempunyai karakter. Dengan kata lain, sadar bahagia ini ingin menantikan karakter. Kalau seseorang sudah punya karakter, dia tidak akan tergoyahkan. Misalnya, dia punya karakter jujur. Pada sebuah kesempatan akan ada orang yang memuji dia untuk kejujuran itu dan dia lolos. Kan tidak katakan, aku gak mau. Biarpun 5-10 rupiah aku gak mau. Pokoknya itu bukannya haknya saya, gak mau. Demikian pula orang yang bahagia. Segala macam benturan-benturan yang muncul dalam kehidupannya diolah menjadi sisi-sisi positif. Seperti misalnya Santo Fransiskus Asis. Dia mengolah alam, bahkan sambil menyebut
semuanya saudara, saudara api, saudara matahari, bahkan saudara maut. Ya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Dan khotbah di bukit mengajarkan kepada kita untuk selalu merenungkan kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan yang amat sangat luar biasa. Terlebih pada masa pandemi ini, mari kita berpikir positif, bekerja dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mensyukuri apa yang Tuhan telah beri. Semoga kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas putramu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga rohnya selalu menjiwai kami sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dan kebahagiaan surgawi yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih.